Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pentingnya selalu membicarakan pentingnya iman yakin. Praktek-praktek daripada pembicaraan muzakarah seperti ini, maka itu bisa menumbuhkan, meningkatkan daripada keyakinan kita. Tapi ingat, bukan hanya dibicarakan saja, tapi tidak ada praktek. Prakteknya kapan? Nah, sekarang pun bisa praktek. Kalau orang-orang sekarang musyahadah kepada Nur Muhammad dengan pandangannya itu, sekarang pun bisa praktek, kerja bisa praktek, masuk kamar mandi bisa praktek. Jadi jangan teriak-teriak praktek kalau tidak tahu prakteknya. Orang naik sepeda pun bisa praktek, naik motor pun bisa praktek. Nah, prakteknya ini tadi bukan hanya dibicarakan saja, tapi musyahadah prakteknya mana? Di sir kita. Pandangan itu praktekkan terus, mesrakan terus, musyahadahkan terus. Kemudian dibicarakan tentang iman yakin kita. Kemudian muncul lagi keakuan kita, lupa dari musyahadah, kembali lagi, kontrol lagi, cepat lagi, balik lagi, ke sana, ke kanan, luruskan lagi, ke kiri, luruskan lagi. Maka kita luruskan lagi kembali. Yang tahu Allah, yang kuasa Allah, yang berkehendak Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang hidup Allah, segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu benar-benar tidak terpaku daripada rasa dan tidak punya tidak punya apa-apa lagi, sampai betul-betul timbul rasa, betul-betul tembus ke dalam kesadaran. Jadi tidak hanya di dalam perkara-perkara itu berlaku hanya cerita saja, tapi betul-betul dalam kesadaran yang berlaku. Jadi hadirin, yang dimana kita semua itu tahu bagaimana la haula wala quwata illa billah itu terjadi. Jadi kalau menyebutkan la haula wala quwata illa billah itu tanpa kesadaran, tanpa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segala sesuatu yang ada pada diri kita ini tidak terterima, tertolak akhirnya kalau cuma di mulut saja. Nah, inilah kebanyakan kita tidak menyadari itu. Nah, kesadaran tingkat tinggi inilah yang diinginkan, yang benar-benar ditekan betul-betul, dipegang betul-betul. Karena ini yang paling penting dari segala-galanya. Kalau tidak ada ini, hancur semuanya. Ngeri. Syariat hancur semuanya, toriko hancur, hakikat hancur, akidah hancur. Kalau jelas-jelas tidak ada kesadaran Sidratul Muntaha ini. Kesadaran tertinggi inilah yang menjadi modal utama untuk kita melangkah. Jadi kalau kita masih memandang kitanya kita, makhluk masih dipandangnya, masih ada bekas. Tetapi mulut sana sini cerita iman yakin, tapi praktek tidak ada. Tapi kita semua sama-sama belajar. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang alim. Tahu kan sifat siapa tuh alim. Maka pandangan syariat dengan pandangan hakikat itu memang tuh berbeda. Tapi ini tidak bisa pisah, tidak bisa bercerai. Kalau bercerai, syariat dengan hakikat hancur. Hancur. Maka jujur saja, kita memandang wujud yang ada ini saja, wujud majazi, jasad ini saja, kita bergantung kepada ini saja, afal Allah tidak mudah. Ini saja, satu saja ini batang tubuh kita ini diganti dengan memandang ini adalah afal Allah, itu tidak mudah. Kadang iya kita paham, oh ini afal Allah, nanti kelupa lagi. Apa sebabnya? Kalau dalam syariatnya apa? Ini kita kotor, selalu diulang-ulang. Kita itu mau instan, seperti mie Indomie instan itu cepat sekali. Tirakat tidak ada, amalan tidak ada, mujahadah tidak ada, segala macam tidak ada. Mau 24 jam, waduh enak kali. Tidak hanya dibahaskan begitu, perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Tidak serta-merta tak belajar di YouTube ditalkinkan begini tak langsung 24 jam, tidak ada seperti itu. Perlu mujahadah.
perlu susah-susah, perlu korban harta, diri, bahkan darah. Ini syariatnya, tapi hakikatnya kan dia juga yang menjadikan itu. Maka ini sebenarnya intinya pandangan satu. Jadi tidak lagi bicara ini, bicara itu, langsung dia. Langsung, tidak belok kanan, tidak belok kiri, itu langsung lurus. Yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk. Siapa itu sebenarnya? Nur Muhammad, yang berkalam, yang mengaji, yang melihat, yang mendengar. Nur Muhammad. Mana itu Nur Muhammad tuh? Yang berdiri tuh nyawa, yang mendengar Nur Muhammad. Jelas-jelas yang berkehendak, berkuasa. Ini kan sudah jelas, tinggal mau dipraktek lagi. Sudah dibukakan musyahadahnya, pintunya. Nah, untuk melatihnya bergerak seperti ini. Nah, ini yang bikin lupa terus, ini terus lupa terus, tidak terbawa kesadaran kita. Karena kenapa? Secara syariatnya belum profesional, makanya lupa terus. Maka sadarlah terus. Tapi untuk mencapai kesadaran tidak ucuk-ucuk 50 hari langsung sadar 24 jam, tidak ada begitu. Ini secara syariat ya, secara syariatnya. Secara hakikat kalau memang Allah mau tarik, memang ada. Tapi syariatnya bagaimana? Apa yang kau lakukan? Nah, ini yang paling jelas. Nah, sifat ma'ani, paling jelas sifat ma'ani pada nyawa ini nyata. Itu paling efisien tuh. Maka sifat ma'ani terbit daripada mana ini? Sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu menunjukkan itu zat, kelakuan zat bertajalli kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani bernampak tajalli kepada batang tubuh, ke cermin, ke bayangan, yang sangat jelas itu. Maka hadirin, bagaimana kita ini menyampaikan betul-betul penuh hikmah kepada saudara kita, kepada anak istri kita. Siapa yang larang orang ngaji tauhid kah? Tidak ada. Yang dilarang itu menceritakan perjalanan-perjalanan ilmu-ilmu ma'rifat, perjalanan rasa, dan kemudian ilmu-ilmu rakam yang membuat orang salah paham. Itu yang dilarang. Ilmu tauhid siapa yang larang? Menyebarkan ilmu tauhid pun tidak ada. Jelas-jelas ini amar ma'ruf nahi munkar. Tauhid yang bagaimana maksudnya? Tauhid, mentauhidkan daripada diri kita kepada tauhidnya Allah. Af'al, asma, tauhidus sifat, tauhidus zat. Kalau terus-terus di pikiran kita, di alam bawah sadar kita dilarang, ya silakan saja. Mau kau larang sampai 5.000 kali perkataan komentar itu tidak akan bisa. Ini ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini kalau memang tidak mau, ataupun alasan kenapa kau begini-begini menyampaikan ini dan begini, alasannya macam-macam, kau mau yang sampaikan. Kalau dia percuma juga disampaikan, enggak, ini dia. Yang penting hilang tanggung jawab. Karena ini tanggung jawab umat khairu umat yang terbaik, umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid, iman yakin. Yang dilarang tuh ilmu-ilmu ma'rifatnya yang rakam tuh, yang bisa membuat salah paham umat, itu dilarang memang. Dan tidak sembarang orang yang menyebarkannya atau mengajarkannya, mentalkinkannya. Karena harus punya SK kemursyidaan, harus punya, diberikan kiswah, pakaian, diberikan generasi penerus, bukan diangkat oleh orang-orang, bukan diangkat oleh teman-temannya, tapi betul-betul daripada mursyid sebelumnya. Misalnya, karena ini bukan pemilihan daripada bupati, pemilihan daripada presiden, pemilihan daripada lurah dan sebagainya. Ya, syariatnya pemilihan daripada mursyid sendiri yang sebelumnya, tapi hakikatnya
daripada tajalli Allah yang sempurna. Maka sama kita mengetahui bahwa makhluk yang paling sempurna, paling insan kamil mukamil itu baginda Nabi SAW. Kemudian para nabi, kemudian setelah nabi tabi'in, setelah itu tabi'ut tabi'in, setelah itu ulama warasatul anbiya. Jangan sampai kita kepedean baru belajar hakikat 5 hari sudah sesatkan ulama syariat, sudah kafir-kafirkan orang-orang syariat. Jangan. Itu sifat apa itu kalau begitu? Ego spiritualnya tinggi sekali kan. Maka kembali lagi, sering kita mesrakan, sering kita bicarakan, sering kita praktekkan, kita bawa terus dalam keadaan sehari-hari, dimesrakan terus, diulang-ulang terus. Maka itu tadi sifat menunjukkan kelakuan zat. Sifat itu kelakuan zat. Sifat itu adalah tajalli zat. Sifat itu ya tiada lain zat. Karena untuk menunjukkan keberadaan zat itu sendiri, sifat ada. Kalau tidak ada sifat, zat tidak akan bisa dikenal. Wallahi billahi tallahi. Maka itu yang kita betul-betul tafakkuri. Apa yang sampai kepada zat itu kalau bukan sifatnya? Mana sifat pada diri? Sifatnya Allah pada diri ya nyawa. Nyawa inilah alias ruh yang bisa melihat Allah, yang bisa memandang Allah. Nah, ruh ini ingin dipulangkan, dinaikkan. Asyhadu an la ilaha illallah, dileburkan kepada Allah. Kemudian Allah menyatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku nyata kepada sifatku Muhammad. Ini yang bikin bingung kita karena dua nama, Allah, Muhammad. Ini yang bikin bingung orang yang baru. Allah, Muhammad. Allah, Muhammad, ditambah juga kadang Adam, kadang Allah, Ahmad, Muhammad, Adam. Nah, ini yang bikin bingung. Padahal sebenarnya itu juga satu wujud. Allah, Ahmad, Muhammad, Adam itu satu wujud. Nah, ini bagi empat komponen di tarekat yang berpendapat seperti ini ada 4. Allah itu zatnya, sifatnya itu Ahmad. Kemudian Muhammad daripada asma'nya. Kemudian Adam daripada batang tubuh af'alnya. Jadi kalau diurut tadi begitu, zat, sifat, asma, dan af'al, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, ada juga yang membagi 3, 0 titik alif, rakamnya ya ilmu ininya, 0 titik alif, Allah, Ahmad, Muhammad, Allah, Rasul Muhammad, Allah, Nur Muhammad. Nah, ini 3. Kalau dirakam tuh tubuh, nyawa, rahasia. Kalau tadi tubuh, hati, nyawa, rahasia. Kalau ini tubuh, nyawa, rahasia, 3. Ada yang 2 saja, simple. Allah, Muhammad, zat, sifat. Artinya jasmani, rohani. Tuh yang paling simple tuh itu. Maka ketika mengetahui siapa yang bersyahadat, siapa yang naik saksi, yaitu Rasulullah yang naik saksi, melebur. Yang mi'raj itu kan Rasulullah. Nah, bukan kita. Nur Muhammad Rasulullah yang bertemu, yang wasil. Nah, kalau masih kita, tidak akan bisa. Dan kebanyakan kan kita mengatakan bahwa kita yang menyatakan, atau kita yang melihat atau memandang Allah. Itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Kapan kita bisa memandang sedangkan kita ini buta? Kapan kita bisa mendengar sedangkan kita ini tuli? Kapan kita bisa berbicara dengan Allah sementara kita ini bisu? Bodohnya orang itu kalau kita mengatakan kita bertemu. Itu kan kata-kata syariat. Bertemu, wasil, sampai, liko, ketemu. Tapi hakikatnya yang bertemu siapa, yang ditemui siapa? Yang mi'raj siapa? Yang di mi'raj siapa?
Yang berjalan siapa, yang diperjalankan siapa? Zat sifat saja itu. Zat sifat, zat sifat, zat sifat. Nah, itu yang paling simpel ya. Ada juga zat sifat asma af'al. Ada juga zat sifat af'al. Mana-mana saja ambil. Tidak perlu perdebatan, tidak perlu terlalu ribut, tidak perlu fanatik, tidak perlu menyerang keyakinan orang, tidak perlu menyalahkan pendapat orang. Kita jalan masing-masing. Sekarang mungkin kita bisa banyak cerita, banyak protesan dan sebagainya, tapi kita tidak tahu yang diprotes ataupun yang kita hina itu lebih baik daripada kita. Bisa jadi mereka lebih baik. Maka ketika memandang seseorang itu, pandang Nur Muhammad, kemudian pandanglah orang itu lebih baik daripada saya. Ciri-ciri ma'rifat setan ketika mengatakan orang itu buruk, orang itu begini dia, aku lebih tinggi, pelajaranku lebih tinggi, pelajaranku lebih bagus daripada dia. Itu orang-orang ma'rifat setan tuh. Maka ini juga yang perlu diperhatikan, diulang-ulang juga, dimesrakan terus rahasia-rahasia itu pada diri. Bukan hanya dibaca, bukan hanya khalwat 1 jam, selesai khalwat 1 jam, tunggu lagi besoknya, tunggu lagi malam Senin berikutnya, malam Selasa berikutnya. Bukan itu, bukan hanya itu. Kemudian khalwat melihat hanya sensasi-sensasinya, melihat gunung kah, melihat ini kah, kemudian bisa mendengar semut kah, minta tolong di kamar mandi 3 ekor, kemudian bisa mendengar cicak berbicara kah. Itu yang dicari. Bukan berarti dinafikan itunya semua, itu juga pemberian, tapi jangan di situ, jangan hanya terpengaruh ke situ. Lurus air, lurus kan, ihdinas shiratal mustaqim. Iya toh, jalan yang lurus. Kenapa lagi kita mau bengkok-bengkok kanan kiri? Nah, itu kan ujian. Khoyal-khoyal begitu. Sedangkan ini saja khoyal. Ini yang jelas-jelas nyata di depan mata kita ini, nah, alam semesta. Menurut kita loh ya, menurut kita nyata. Kenapa kita perjalanan spiritual, perjalanan khalwat malah terpengaruh sama yang khoyal-khoyal begitu? Ini patut direnungkan. Di mana kualitas kita bisa mengatakan, pantaskah kita mengatakan kenapa saya tidak bisa 24 jam? Pantaskah kita ngomong begitu? Misal, muhasabah diri kita bagaimana? Ya toh, apa yang dikerjakan tiap hari? Meskipun kerja dalam keadaan kerja, naik motor, apa bekerja, menuliskah, mengajarkah dan sebagainya, tapi dalam kesadaran musyahadah terus, sambil dia bersalawat, sambil Allah, bersih kolbunya, sehingga dengan kebersihan itu jernih bening kolbunya. Nah, sampai terasa lubang lubang ini dia punya kolbu betul-betul tembus. Nah, itulah orang-orang yang bening kolbunya. Maka dia disadarkan terus menerus sampai dia menjalan tidur, bangun tidur, yang disadari pertama Allah, melihat apa-apa Allah, tidak melihat kepada makhluknya, tidak terpandang makhluk yang khoyal tuh. Yang sudah tahu kan mana makhluk, mana Tuhan, mana pencipta, mana Allah, mana alam semesta, kan tahu sudah. Tapi kita terlalu mengikuti pikiran perasaan iblis. Tapi tidak apa-apa, jatuh bangkit, jangan menyerah. Kualitas dirinya, syariatnya kencangkan, ikhtiarnya. Tapi perlu diketahui bahwa ikhtiar itu adalah hakikatnya gerak dan kuasa Allah Ta'ala juga. Begitu. Jadi sepaket dia, tidak terpisah syariat hakikat. Ikhtiar tawakal itu enggak. Hitam putih enggak terpisah. Telapak tangan ini enggak terpisah. Telapak tangan yang depan, yang kasar ini, yang halus enggak terpisah. Hitam putih enggak terpisah. Sangat jelas kan?
Mata putih dengan mata hitam tidak terpisah. Semua sepaket. Kulit dengan isi satu paket. Garam dengan asin satu paket. Tidak mungkin tuh asin saja, garam tidak ada. Nah begitu, itu yang harus dimesrakan. Musyahadahkan terus. Ada yang tidak mau atau khawatir naik kepada zat, musyahadahkan saja Nur Muhammad, yang memandang Nur Muhammad, yang mendengar Nur Muhammad, yang dipandang Nur Muhammad, yang didengar Nur Muhammad. Tapi yakini bahwa Nur Muhammad ini tidak lain daripada Allah, Allah tidak lain daripada Rabbul Izzati. Sudah sampai situ saja, baru kan Nur Muhammad, itu yang paling simpel itu. Yang paling simpelnya di situ. Nah, jadi sadahkanlah terus ini secara syariat. Semangatlah, jangan menyerah, jangan menjadi pengecut di dalam jihadun nafs. Inilah perang terbesar, kata Rasulullah SAW setelah perang Badar, adalah berjihadun nafs, berjihad melawan hawa nafsu sendiri, keakuan kita sendiri, pikiran perasaan kita sendiri. Khayal-khayal itulah yang membuat kita tersiksa di dunia ini, di neraka ini. Pikiran-pikiran dan perasaan inilah yang membuat kita di neraka sampai sekarang. Maka lepaskanlah, leburkanlah itu, masuklah ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di mana surga tuh, di mana nikmat tuh, di mana cari kenikmatan itu. Oke, mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.